Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillazi harrama syiyama ayyamal a'yadi siyafatu li ibadis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah allazi ja'alal jannata lil muttaqina wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahal zulli minar rahmati wa qur rabbi rahmat kama rabbayani shighara. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita mengawali bulan Syawal 1446 Hijriah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Dengan bekal ketakwaan inilah semoga kita semua bisa menjadi penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Rasa sedih di pagi ini karena bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Begitu pula rasa bahagia yang hadir karena hingga kini Allah masih memberikan kita kesempatan dan umur yang panjang. Kehadiran bulan Syawal ini tentunya agar menjadi renungan bagi kita semua, agar lebih semangat lagi dalam beribadah meski bukan lagi bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kata lain yang pantas kita ucapkan selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Salah satu kenikmatan Allah yang kita rasakan di pagi hari ini, kita masih bisa menghirup udara dunia dan berkumpul bersama orang tercinta di sekeliling kita. Terlebih kita masih diberi nikmat kesempatan merayakan hari raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan.
hari di mana seluruh umat muslim di dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu silaturahim, kesedihan, dan orang tua. Pada hari raya Idul Fitri ini semua umat muslim di seluruh dunia akan merayakannya dengan penuh kegembiraan. Wajar saja, karena di momen ini kita kembali menjalin kebersamaan dengan berkumpul bersama keluarga dan saudara. Disinilah lahir kekeluargaan yang akrab. Tidak hanya bahagia bisa berkumpul bersama keluarga, tetapi umat muslim pada Idul Fitri ini telah melahirkan jiwa kepedulian, sebab sebelumnya diwajibkan menunaikan zakat fitrah sebagai wujud amalan dan kepedulian sosial. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Allah telah memberikan peringatan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat berikut. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dari ayat di atas secara tegas dijelaskan bahwa pentingnya hidup damai jika terjadi perselisihan, agar dicari solusi terbaik untuk mengatasinya. Jangan sampai terjadi perselisihan yang berujung darah mengalir, sebab membunuh sesama orang muslim hukumnya kafir. Hal ini juga sebagai peringatan, sebab awal mula perpecahan dan perang adalah fitnah yang tidak saling memahami perbedaan. Maka dari itu, hidup damai dan tetap bersilaturahmi merupakan kunci jalan hidup yang paling baik. Dalam rangka meningkatkan tali persaudaraan, Islam mengingatkan metode kehidupan sosial dengan menghormati tetangga. Jika bulan Syawal, agar saling bermaaf-maafan, kemudian dilanjutkan dengan bersilaturahmi kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Syawal ini untuk mengawali perbaikan diri agar semakin bertakwa dan bisa membuat baik kepada sesama manusia. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah kesedihan. Kehidupan kita di dunia ini sejati adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan utusan Allah tidak luput dari ujian di dunia. Sejak lahir kita telah dihadapkan berbagai ujian. Ketika masuk di sekolah ada ujian setiap kenaikan kelas. Ketika kita melamar pekerjaan akan ada ujian. Demikian di dunia ini tidak lepas dari ujian, di mana sifat ketulusannya nanti akan menentukan kita berada di surga atau neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu,
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Ujian dari Allah tentu sangat berbeda dengan ujian di dunia. Jika di dunia kunci jawabannya sangat rahasia, Allah sendiri telah memberitahukan kunci jawabannya. Maka sungguh bodohlah kita jika tidak bisa lulus ujian Allah. Kunci masuk surga yaitu pada kalimat La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga yaitu orang tua. Kebahagiaan di momen kemenangan ini tentu akan kurang lengkap jika hanya kita rayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika dirayakan bersama kedua orang tua. Inilah kemudian memunculkan tradisi mudik di negara kita. Mudik tidak hanya bermakna pulang kampung, namun terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintas laut dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang terus dikeluarkan untuk mudik tidak bisa menghalangi rasa angin yang membujak kepada tanah kelahiran. Teknologi canggih yang ada saat ini tidak bisa menggantikan pertemuan langsung dengan orang tua dan keluarga. Pada momen ini marilah kita lebih dalam merenungkan hakikat mudik dengan kembali ke pangkuan orang tua, sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, sosok yang telah menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Jangan sesekali sombong dengan pencapaian yang diraih dalam kehidupan ini, karena semua tidak terlepas dari jasa dan doa kepada kedua orang tua. Sebagaimana kondisinya, dihormati, cintai dan patuhi mereka, karena mereka lah jimat yang sakral di dunia ini. Dengan ridha dan keikhlasan yang menjadi sumber kehidupan kita di dunia, sebaiknya kemarahan mereka yang merupakan kemurkaan dan bencana bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sempatkanlah untuk mengunjungi kedua orang tua di hari raya ini. Mereka pasti akan tersenyum dan memanjatkan doa melihat kehadiran kita. Demikianlah khotbah singkat pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang dirahmati Allah. Semoga semua dosa kita kepada Allah, orang tua dan kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan. Amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidi wal faizin wal maqbulin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratin ibadati salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil walidaina wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil wahda, wala haula
wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadir hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa tawassu'ana wa ta'abbudana wa tamin taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sam'il asqami. Allahumma irfa'anna wala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsa'i wal munkar wasyuyufil mutanfa wasada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan minal baladina haza khasa wa min bilad baldanil muslimina wa amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.